Hai, shalom para penyembah Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa sekali lagi di dalam hadirat Tuhan dalam acara Hati Penyembah. Saya percaya ketika kita mengikuti acara ini ada banyak nilai, prinsip, kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama. Dan hari ini adalah temanya adalah penyembahan membawa anak-anak mengenal hadirat Tuhan. Ya. Dan setiap kita tentunya pingin sekali bukan hanya diri kita. Tentunya anggota keluarga kita termasuk anak-anak adalah satu pribadi yang suka untuk menyembah Tuhan dan hidup di dalam hatinya sebagai seorang penyembah. Nah untuk itu mari kita bersama-sama melihat. Tapi sebelumnya saudara, saya hari ini tidak sendiri. Saya bersama dengan Kak Imelda Papa. Wow, shalom, shalom. Baik. Gimana kabarnya? Baik kok. Luar biasa ya. Lagi sibuk apa ini? Sibuk siapin KKR anak. KKR anak ya. Iya, perhatikan komselnya anak-anak juga. Oh gitu ya. Wow. Ya, Kak Papa ini adalah seorang gembala dari Eagle Kids dari Gereja Mawar Sharon, Surabaya Barat. Beliau sudah bertahun-tahun ya. Berapa tahun kira-kira? 6 tahun. 6 tahun, baru 6 tahun. Baru 6 tahun ya. Tapi saya melihat buah yang begitu luar biasa. Ya, karena itu hari ini kita akan banyak berbicara, kita akan banyak belajar juga. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita dulu ya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Nanti Kak Popoy bisa baca ya, silakan. Ya, Ulangan 6, 5 sampai 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Alkitab ini memerintahkan buat hidup kita tentang sebuah kehidupan yang benar. Kehidupan yang berada di dalam kehendak Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi dikatakan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi saudara, ada sebuah tanggung jawab moral, mau tidak mau sebagai orang tua, untuk Anda mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, hidup dalam kehendak Tuhan kepada anak-anak kita. Sehingga dari kehidupan itulah mereka, anak-anak kita ini mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Saya setuju dengan satu ungkapan ini, bahwa nasihat yang terbaik itu bukan hanya bicara soal omongan Kata-kata. atau kata-kata saja. Tapi nasihat yang paling efektif itu adalah teladan kehidupan. Ya, di mana setiap orang tua harus memiliki sebuah teladan hidup. Karena mau tidak mau kehidupan orang tua adalah kehidupan yang dilihat anak-anak. Kehidupan saya, kehidupan Kak Popo juga dilihat oleh anak-anaknya. Di mana anak-anak kita maksudnya ya, bukan anak kita, anaknya sendiri-sendiri maksudnya ya. Jangan salah. Jadi anak saya bagaimana melihat hidup saya, bagaimana saya bertindak, bagaimana saya berkata-kata, bagaimana saya memutuskan segala sesuatu. Anak-anak saya selalu lihat, dan tanpa sadar atau disadari, saudara, anak saya itu suka meniru. Yes. Suka mencontoh. Karena bagi saya, Kak Popo ini setuju ya, kalau anak-anak itu jago meniru. Adalah peniru ulung. Peniru ulung, betul. Anak-anak itu akan sangat mencontoh karena mereka ini adalah orang yang tidak pengalaman, tidak tahu apa-apa. Jadi apa yang dilihat itu akan tiba-tiba menjadi gaya hidupnya. Ya, karena itu bagaimana setiap kita harus berhati-hati. Makanya Alkitab memberitahukan kepada kita, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, sekarang saya mau tanya Kak Popo nih, selama pelayanan 6 tahun ini kira-kira, Oh, kalau pelayanannya sudah 20 tahun lebih. oh pelayan 20 tahun. Oh, menjadi gembala ya. anaknya yang 6 tahun. Oh, berarti pasti lebih banyak lagi nih. Ya, kira-kira dari sini, dari pembacaan Alkitab ini, kira-kira apa sih kerinduan yang di hati seorang gembala untuk melihat anak-anak ini di dalam keluarganya masing-masing? Apa kira-kira ya? Izinkan di momen ini ya, saya juga Ya. mewakili anak-anak nih ceritanya Ko Yudi. Boleh. Kalau biasanya anak-anak itu
menginginkan apa sih dari sosok orang tua, dari sosok orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Terutama ketika kita sebagai orang dewasa itu ingin menuntun mereka dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Kemudian kita ingin mereka itu punya kehidupan penyembahan kayak gitu ya. Anak-anak ini rindu melihat sebuah teladan. Tadi Ko Yudi sudah bilang ya. Terus juga anak-anak ini membutuhkan kesabaran dari kita. Artinya mereka tidak suka dipaksa. Jadi waktu itu kita poinnya mau, ya, tidak mau dipaksa. Waktu kita mau mengajari atau mengajak anak-anak untuk menyembah Tuhan, bukan dengan emosi, bukan dengan paksaan. Kalau contohnya di gereja anak nih Ko Yudi, kita sering banget dulu awal-awal terjadi, sekarang sudah enggak lagi. Dimana kita juga harus menjaga nih supaya kakak-kakak Eagle Kids ya, yang mau mengajak anak menyembah Tuhan, itu enggak di awal tuh seperti kayak marah-marah dulu. Ayo semuanya adik-adik, diam semua anak-anak, dengarkan kakak ya. Emosi suasananya udah gak enak. Tiba-tiba kakaknya bilang, ayo kita sekarang semua menyembah Tuhan. Obat banget itu. Pasti rasanya gak enak. Anaknya udah sedih, dimarah-marah gitu ya. Kemudian diajak menyembah. Penyembahan itu harus menjadi sebuah kesukaan dalam kehidupan anak-anak. Tentu kita semua setuju ya. Supaya nanti ketika mereka dewasa, mereka memilih untuk menjadi penyembah. Bukan lagi karena orang tua yang menjadi sebuah tuntutan orang tua. Jadi betul-betul memang kesukaan mereka sendiri. Setuju Ko Yudi. Kesukaan mereka sendiri tinggal itu dalam yang hadirat kita Tuhan, sebagai ya? orang tua, sebagai orang dewasa harus sungguh-sungguh perhatikan. Biarkan kita bisa menginspirasi anak-anak kita bahwa hadirat Allah itu, kita mau anak-anak kita tuh mengenal hadirat Tuhan melalui penyembahan. Bahwa di dalam hadirat Tuhan tuh ada kasihnya Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan tuh ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan tuh ada damai sejahtera. Dan lucunya Ko Yudi, sering beberapa anak tuh juga cerita ya. Kak, saya kalau di gereja itu ngalami hadirat Tuhan tuh seneng banget. Tapi kalau pulang ke rumah Kak, suasana rumah itu gak enak. Saya tanya kenapa? Ternyata karena sering melihat atau mendengar papa dan mamanya tuh bertengkar. Di depan anak-anak? Di depan anak-anak. Jadi kalau misalnya siang hari bertengkar, suasana gak enak, malamnya dipaksa untuk saat teduh bersama. Ya jelas aja anak ini merasa bingung. Saya melihat di sini peran orang tua ya Ko Yudi, papa mama, untuk kita juga bisa menjaga hadirat Allah itu di rumah kita. Dengan cara papa mama dulu yang membangun pujian penyembahan. Kemudian juga membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas dibutuhkan sebuah keteladanan. Betul. Ya, keteladanan bukan hanya bicara soal kita menyembah bersama, bukan hanya itu. Kegiatannya. Bukannya kegiatannya, tapi kehidupannya. Ya tadi contohkan juga kalau bertengkar jangan sampai depan anak, apalagi perlakuan suami ke istri atau papa ke mamanya ini agak keras, atau agak ketika kasar. Anaknya buat kesalahan juga. Iya, betul. Ya, jadi itu juga akan jadi Jadi perhatian juga karena mereka bisa melihat bagaimana kehidupan orang tua itu seperti mereka tuh melihat sebenarnya kehidupan Tuhan. Jadi kalau mereka melihat orang tua seperti ini, mereka akan merasa, karena anak-anak ini kan kayak kertas putih yang tidak ada tulisannya apa-apa. Lalu mereka melihat kehidupan orang tua begitu, mereka kayak serasa sepertinya semakin jauh dari Tuhan. Karena apa? Mereka tidak pernah bisa melihat contoh atau teladan di rumah. Jadi mau tidak mau, orang tua harus menjadi orang tua yang berikan teladan. Ya, seperti figur untuk memperkenalkan kasih Bapak itu kepada anak-anak. Karena waktu kalau kita mengajar anak menyembah, apa sih menyembah? Menyembah itu bukannya kita datang dengan penuh kekaguman akan pribadi Allah. Pribadi Allah seperti apa yang kita mau kenalkan kepada anak-anak kita, itu bukan hanya dalam kegiatan rohaninya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mereka bisa melihat Tuhannya Papa Mama, yang nantinya akan menjadi Tuhanku juga. Seperti itu. Iya benar. Justru banyak orang-orang, anak-anak yang berangkat dari keluarga yang penuh dengan kepahitan karena mungkin orang tuanya gagal untuk memberikan teladan dan contoh. Tidak harus sempurna, karena saya tahu kita sendiri juga kadang kepancing emosi. Tapi yang penting adalah kita itu juga menjalani kehidupan kekristenan kita itu dengan real. Kalau misalnya kita merasa tidak mampu dan merasa gagal, jangan malu untuk berkata kepada anak kita, Papa Mama juga masih belajar. Betul. Papa Mama juga masih belajar untuk menyukakan hati Tuhan. Ayo kita sama-sama. Betul. Akan lebih menjadi sukacita untuk anak-anak itu melihat Papa Mamanya juga masih sama-sama ingin menyenangkan hati Tuhan. Oke. Ini banyak sering terjadi juga ya. Ada nggak kasus atau sebuah cerita dalam keluarga anak-anak itu sendiri, di mana
ketika itu mungkin salah satu dari orang tuanya adalah orang tua yang belum kenal Tuhan. Sehingga contoh ini misal seorang papa atau seorang suami yang tidak takut akan Tuhan, bahkan tidak mengenal Tuhan. Dan tentunya ada banyak contoh teladan hidup yang mungkin tidak benar. Tapi yang berjuang itu adalah mamanya. Nah, pernah gak ngalami kasus itu? Dan kira-kira bagaimana tipsnya ini? Puji Tuhan, kalau misalnya masih ada salah satu ya Ko Yudi, kalau tadi Ko Yudi cerita dari sisi mamanya. Puji Tuhan kalau mamanya adalah orang benar. Orang yang beriman di hadapan Tuhan. Kalau mamanya ini benar-benar bisa menginspirasi anaknya ini untuk mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Justru akan jadi sesuatu yang indah ketika mama dan anak ini bisa nyembah sama-sama. Bisa doa sepakat sama-sama untuk perubahan kehidupan papanya. Saya banyak melihat anak-anak tuh bisa bawa salah satu orang tuanya itu justru bisa sungguh-sungguh melihat karena melihat anaknya. Betul. Melihat istrinya enggak istilahnya menyerang dengan firman, tapi justru memberikan sebuah teladan. Anaknya tuh pun akan bisa dipakai Tuhan menuntun orang tuanya mendekat kepada Tuhan. Justru Ko Yudi, kalau saya boleh sharing, saya udah puluhan tahun ya melayani anak-anak. Tapi kalau dalam hal menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, justru kita orang dewasa ini yang harus belajar dari anak-anak. Karena anak-anak ini lebih sincere, lebih tulus. Kalau di Alkitab itu pernah ada cerita juga Ko Yudi, waktu mereka lihat mujizat di bait Allah, mereka spontan langsung berkata Hosana anak Daud, sampai dimarahin sama orang-orang. Mereka ini ekspresi dan apa adanya waktu memuji menyembah. Kadang kita aja yang masih malu-malu, mikir suara nggak enak. Tapi kalau anak-anak ini memuji menyembah Tuhan, seringkali kita sebagai orang tua, orang dewasa, itu yang kayak diingatkan, that's the kingdom of God. Itu loh hadirat Tuhan, penuh sukacita, penuh penerimaan apa adanya. Apa adanya. Jadi jangan melupakan anak kecil dalam penyembahan, jangan menyepelekan mereka. Mungkin mereka nggak sehebat kita dalam menyembah, tapi detik mereka itu mengenal hadirat Tuhan, mereka pun bisa dipakai Tuhan. Saya percaya itu, kita semua percaya itu. Saya pernah suatu saat doakan orang sakit lumpuh. Diminta untuk doakan sakit lumpuh, dan waktu itu ada seorang anak, saya nggak tahu itu anaknya keluarga itu atau dari jemaat. Karena yang ikut doakan, ya saya doakan sebagai hamba Tuhan, saya doakan. Tapi dari sini Ko Yudi belajar ya. Waktu selesai saya doakan, kita selesai doakan sudah. Anak ini tiba-tiba nyelutuk, Om kan sudah didoakan, kan harusnya disuruh jalan anak ini. Orang tua ini kan harusnya disuruh jalan. Saya waktu dengar itu saya kaget. Kadang kita ini yang dewasa ketakutan. Ya saya jujur saja, saya kadang mikir nanti kalau gak sembuh gimana. Tapi anak-anak ini polos aja. Om kenapa habis didoakan gak disuruh jalan? Ini kan sudah sembuh. Padahal ibu itu masih lumpuh. Ya, saya waktu mendengar itu, Ko Yudi dengar itu, kayak hati saya ini hati Ko Yudi ini kayak tertemplak begitu. Kamu kan sudah doa dan doamu dengan iman. Kenapa kamu tidak melangkah dengan iman? Gara-gara anak itu akhirnya Ko Yudi angkat orang yang lumpuh itu dan berjalan, dan detik itu tiba-tiba orang lumpuh ini berjalan. Jadi waktu Ko Yudi lihat, waktu Yudi pulang, kadang dalam beriman pun kita ini perlu belajar sama anak-anak. Kadang-kala kita sebagai orang tua ya Ko ya, karena kan udah lihat anak kita tuh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh lihatnya negatifnya, kita lupa bahwa ada janji Tuhan. Betul. Bahwa anak-anak ini juga bisa mengenal Tuhan dan mengenal hadirat Tuhan sejak mereka kecil. Sebagai orang tua kita harus terus berani percaya, walaupun ada bagian kita yang firman Tuhan tadi bilang berulang-ulang, harus dengan sabar, jangan dengan paksaan. Tapi kita lakukan itu dengan memegang janji Tuhan, bahwa anak kecil pun bisa mengenal hadirat Tuhan. Kehidupan penyembahan kita sebagai orang dewasa akan berdampak kepada anak-anak kita. Mereka akan mengenal hadirat Tuhan. Dan saya juga lihat ya dari kehidupan Pastor Yudi, anak Pastor Yudi juga adalah anak-anak yang cinta hadirat Tuhan. Saya sungguh-sungguh percaya ya Pastor Yudi ya, kalau misalnya anak-anak tuh udah kenal hadirat Tuhan dari kecil, sampai mereka remaja, sampai mereka dewasa, mereka akan terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tidak akan sulit, tidak akan dipaksa-paksa lagi, tapi menjadi kesukaan. Menjadi kesukaan. Amin. Wow. Jadi begitu luar biasa betapa anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga itu menjadi sangat penting. Karena di hati dan di hidup anak-anak ini Tuhan tuh meletakkan rencana yang mulia.
rencana yang begitu indah. Karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita para orang tua untuk terus punya tanggung jawab. Apa itu? Mengajarkan mereka. Bahkan Alkitab berkata berulang-ulang. Berulang-ulang, baik mereka apa waktu jalan, waktu apa, terus ajarkan firman Allah. Dan tadi kita sudah sepakat bahwa pengajaran yang paling tajam, yang paling efektif adalah apa? Keteladanan hidup. Nah, mau tidak mau hari ini saudara dan saya yang sudah punya anak, Anda punya sebuah tanggung jawab besar untuk melihat sebuah kepentingan kerajaan Allah terhadap anak-anak. Kalau anak-anak ini menjadi anak-anak yang tinggal di satu rumah yang penuh dengan atmosfer hadirat Allah. Saya percaya satu ini. Anak ini akan bertumbuh dengan sehat. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara hati, secara hidup. Mereka akan menjadi anak-anak yang akan mewarnai generasinya. Wow, saya bisa bayangin kalau seandainya... Wah, saya mau nangis nih ngomong ini. Kalau bisa bayangin kalau keluarga demi keluarga bisa tangkap isi hati Tuhan ini. Wow, bangsa ini akan berubah. Amin. Bangsa ini akan dipenuhi dengan satu generasi yang disebut generasi takut akan Tuhan. Wajah dari bangsa ini akan berubah karena apa? Generasi mudanya adalah generasi yang takut akan Tuhan. Karena itu para penyembah Tuhan, hari ini mari kita belajar. Lihatlah anak-anak saudara, bagaimana Tuhan punya rencana buat hidup mereka. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk sungguh-sungguh mengajarkan lewat keteladanan hidup. Saya percaya saudara, Tuhan pasti akan membawa anak-anak Anda pada keberhasilan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu hari-hari ini saya mau berdoa sungguh-sungguh bersama dengan Kak Papa. Saya mau berdoa untuk orang tua yang hari ini lagi berdoa buat anak-anaknya. Mungkin yang pertama, kalau Anda adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, kata Alkitab, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Mungkin hari ini Anda adalah orang yang pernah menyakiti hati anakmu. Tidak ada salahnya ya Kak Papa kalau orang tua datang minta maaf. Tepat. Ya, di waktu yang tepat bisa minta maaf pada anak-anak. Saya percaya ketika Anda rendah hati justru Anda akan dihormati. Saya belajar dari situ, ketika kita semakin rendah hati maka kita akan semakin dicintai dan dihargai. Lalu yang kedua, mungkin hari ini anak-anakmu, saya nggak tahu usianya bisa bermacam-macam. Mungkin hari ini ada anak-anak yang terlibat dalam dosa tertentu, dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau mungkin hal yang lain yang buruk. Dan Anda lagi berdoa, ayo kita berdoa bersama-sama. Saya percaya surga pasti mendengar kita. Amin. Surga akan sungguh-sungguh menyatakan sebab hati Tuhan ada pada anak-anak. Makanya pelayanan anak di gereja kita ini bukan pelayanan second line, bukan. Anak-anak itu menjadi pelayanan generasi dan itu menjadi pelayanan utama di gereja kita. Karena itu menjadi penting. Karena itu mari kita bersama-sama lihat kepentingan kerajaan Allah. Amin saudara. Biar anak-anak itu datang kepada Tuhan dalam sebuah kesukaan. Bukan sebuah paksaan. Mereka datang kepada Tuhan. Nah, sebentar nanti saya akan berdoa buat Anda. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian ini dulu. Saudara, biar nyanyikan di hadiratmu tempat kesenangan. Amin. Mari katakan ini. Hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku. Menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Hadiratmu, mari kita bawa hati kita kepada hadiratmu Tuhan, tempat kesenangan. Biar anak-anak datang dengan kesukaan hati mereka di hadirat Tuhan. Haleluya. Menyembahmu Tuhan, itu kesukaan. Sekali lagi mari katakan bersama-sama. Hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku. Menyembahmu Tuhan, itu kesukaan.
kesukaan. Sekali lagi dan kita akan sembah Tuhan. Itu kesukaanku. Mari sembah, mari menyembah Tuhan. Sebab hadirat-Mu itulah kesukaan kami. Oh, haleluya. Biar anak-anak datang kepada Tuhan dengan kasih dan kesukaan. Biar itu menjadi kesenangan hati mereka. Oh, Engkau layak disembah, Engkau layak diangkat. Saya mau berdoa. Tapi sebelumnya mungkin Kak Papo yang akan berdoa untuk setiap anak-anak yang hari ini, anak-anak yang mungkin melihat acara ini dan anak-anak rindu untuk melihat orang tua yang dijamah oleh Tuhan. Oh, saya merasa hadirat Tuhan di sini. Saya waktu mengatakan hati saya nggak tahan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan menjamah orang tua. Mungkin ada anak-anak yang hari ini sudah lama berdoa minta Tuhan jamah papa mama. Hari ini yuk kita doa sama-sama. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Nanti Kak Papa bisa berdoa, silakan. Mari kita sepakat berdoa yuk. Tuhan, kami berdoa saat ini. Kami memberkati generasi yang ada di atas kami. Kami memberkati generasi papa mama kami. Kami berkati generasi orang-orang dewasa di sekitar kami. Berapapun usia kami hari ini, anak-anak maupun sudah remaja. Kami berdoa saat ini sekalipun Tuhan. Sekalipun kami gak mendapatkan figur itu. Sekalipun kami gak mendapatkan teladan itu. Biarkan ini yang menjadi doa kami sampai selama-lamanya kami akan tetap menyembah Tuhan Yesus. Amin. Sampai selama-lamanya hadirat-Mu akan menjadi kesukaan untuk hidup kami. Kami sepakat saat ini Tuhan dengan anak-anak. Sepakat dengan setiap mereka yang membawa di dalam doa untuk kedua orang tua mereka. Baik itu opa oma mereka. Kalau ada di antara mereka yang sampai hari ini masih belum mengenal Tuhan Yesus. Kami katakan ya Tuhan, biarkan mereka juga boleh menyembah Tuhan Yesus bersama-sama. Suatu hari kami akan lihat. Amen. Jadikan kami benih kudus di hadapan-Mu. Lewat kehidupan kami yang terus menyembah Engkau. Maka kedua orang tua kami, keluarga kami satu demi satu akan dibawa kepada Tuhan Yesus. Kami memutuskan untuk mengampuni setiap ketidaksempurnaan mereka. Kami mau mengampuni setiap kegagalan orang tua kami. Kami mau mengampuni bahkan setiap kata-kata yang mungkin pernah melukai hati kami. Karena kami mau hidup sebagai penyembah yang sejati, penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadikan generasi anak-anak, generasi orang-orang muda, generasi yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus. Sekarang hamba berdoa juga untuk orang tua yang lagi berdoa buat anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya sudah bertumbuh dalam keremajaan mereka. Dan hari-hari ini mungkin anak-anak ini mulai terlibat dalam pergaulan yang salah. Tuhan, hamba berdoa ketika ada keluarga yang rindu untuk dipulihkan, Kau pasti memulihkannya. Amen. Sebab keluarga itu ada di hati Tuhan. Hari ini ada orang-orang tua yang lagi berdoa buat anak-anaknya. Tuhan, jamah hati anak-anak ini. Dimanapun dia berada. Biar zaman kasih-Mu menjangkau hidup mereka. Sehingga anak ini boleh kembali kepada orang tuanya. Dengan rasa hormat, kasih. Sehingga keluarga ini dipulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang disebut berbahagia. Oleh karena Tuhan ada di antara mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Wah, kita percaya Kak Papa hari ini mujizat terjadi. Amin. Amin. Ya, mujizat terjadi dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Karena itu saudara, ya terus ikuti acara Hati Penyembah. Jangan lewatkan acara ini setiap hari Senin jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat ya di YouTube.
gms.church. Anda bisa lihat bersama-sama dan keluarga. Saya percaya nilai-nilai kebenaran ini bisa memberkati Anda. Dan jangan lupa saudara yang belum subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya agar Anda bisa tidak melewatkan berkat Tuhan melalui acara ini. Anda bisa melakukannya sekarang ini juga. Dan Anda juga saudara bisa lewat acara ini bisa merequest sebuah lagu. Anda bisa tulis di kolom komentar. Nanti lagu yang kami pilih akan kami nyanyikan minggu depannya. Dan nanti sebentar ada request lagu hari ini dari saudara Brando berjudul Rhythm of My Soul. Saya percaya nanti ini bisa jadi berkat banyak orang. Oke, untuk itu sampai jumpa Senin depan dalam acara Hati Penyembah, Kerinduan Tuhan, Panggilan Kita. Tuhan berkati. Bless you. I tune my heart to see.